kerjanya kita mulai. Yang pertama adalah insektisida. Sebenarnya banyak sih. Jadi insektisida itu jenis serangga yang sudah saya katakan tadi. Ya, cara kerjanya insektisida seperti apa? Jadi harus tepat jenis dan harus tepat sasaran. Jadi serangga pun kan banyak ya, tidak cuma satu jenis. Nah, dari insektisida itu ada yang namanya racun kontak. Nah, racun kontak ini untuk terkena langsung pada hama yang ada di permukaan, tidak efektif untuk hama yang berpindah-pindah. Jadi insektisida yang jenisnya racun kontak itu untuk hama yang tidak kemana-mana. Contoh seperti mana ulat, semut, atau kutu daun. Jadi tidak punya popularitas, popularitas. Perpindahan yang tinggi, juga tidak berpindah-pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Jadi hamanya terus di situ sampai tumbuhan itu habis. Itu namanya racun kontak. Maka kalau ada hama yang seperti itu, yang dibutuhkan adalah insektisida jenis racun kontak. Maka cari pestisida yang berjenisnya insektisida yang racunnya racun kontak, itu untuk jenis ulat atau kutu-kutu daun. Ada juga insektisida yang racun lambung. Racun lambung ini harus termakan oleh hama. Jadi jika tidak termakan oleh hama, maka racun ini tidak akan berfungsi. Makanya dalam racun lambungnya diperlukan perekat. Ada banyak orang yang menggunakan perekat itu seperti salek ataupun sabun cuci, ataupun banyak lagi lah contohnya yang seperti itu. Padahal sandek ataupun sabun cuci untuk perekat itu baik untuk pestisida jenis insektisida, tapi tidak baik untuk kesuburan tanah. Maka gunakanlah produk yang sudah ditentukan oleh pabrik. Nah, untuk yang ketiga ya, cara kerjanya insektisida itu ada racun pernapasan. Racun pernapasan itu membunuh jika terhisap oleh organ pernapasan. Jadi ini racun ini efektifnya untuk hama yang berpindah-pindah. Jadi hama yang berpindah-pindah itu seperti apa tuh? Ungkang. Teh anu teh. Untuk adik congcorang. Oh ya, congcorang ya, atau simut. Nah, kalau ada hama yang seperti itu yang suka berpindah-pindah dan popularitas pindah-pindahnya juga jauh, maka insektisida yang perlu digunakan adalah racun pernapasan. Yang saya ketahui dari mereknya ada seperti Jinon. Nah, itu ada pestisida jenis insektisida yang dinamakan dengan Jinon. Ada juga dari insektisida itu yang racunnya sistemik. Jadi racun sistemik itu setelah kita taburkan akan terhisap oleh tanaman bisa membunuh hama yang menghisap atau memakan tanaman atau tanah tersebut. Jadi racun sistemik itu akan mencampur dengan tanaman atau mencampurnya dengan tanah. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui pestisida mana yang harus kita gunakan, maka kenali dulu hamanya. Kenali dulu apakah hamanya ada di daun tersebut, apakah hamanya tidak ada tapi bekasnya ada, apakah hamanya tidak kelihatan tapi contoh seperti bakteri ya, contoh seperti jamur itu kan penularannya kan cepat ya, seperti daun keriting, banyak lagi lah contohnya, ada bintik-bintik jamur. Maka pestisida yang digunakan harus pestisida jenis fungisida. Nah, yang sering banyak digunakan oleh para petani adalah dua ini, antara
fungisida, dan insektisida. Ini jarang-jarang ini digunakan. Jadi dalam jenis sayuran itu yang biasa digunakan tuh pestisidanya, yang sering digunakan tuh pestisidanya pestisida jenis insektisida, pestisida jenis nematisida, yaitu seperti puranan ditabur sebelum menanam. Ada pestisida jenis fungisida, yaitu untuk jamur, biasanya disemprotkan setelah seminggu penanaman. Dan insektisida pun tidak hanya memberantas jenis serangga. Jadi jenis serangga pun kan banyak ya, ada racun kontak dan insektisida. Racun kontak itu untuk hama yang tidak berpindah-pindah. Terus ada racun lambung ini untuk hama yang memakannya. Terus insektisida jenis racun pernapasan, ini efektif untuk serangga yang berpindah-pindah tinggi. Terus ada insektisida racunnya sistemik. Sistemik itu untuk jenis-jenis hama yang menghisap. Jadi merusak dengan cara menghisap di tanah maupun di tanaman. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun untuk menjatuhkan. Jadi kita sesama petani agar kita tahu apa jenis hama, apa jenis penyakit, dan kita tahu untuk antisipasi pengobatan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila mana ada masukan ataupun komentar ataupun ada kesalahan dari diri pribadi saya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.